selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kalian ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tadi sudah ditokan dan tentunya senang sekali dan bergembira di sini ya. Oke. Kita mulai saja kegiatan pembelajaran hari ini, tetapi sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, silakan Bapak silakan satu orang untuk memimpin doa di pagi hari ini. Silakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Nah, sebelum lanjut ke kegiatan pembelajaran, Bapak akan melakukan cek absen terlebih dahulu ya. Oke. Mulai dari Resawati hadir. Oke. Kemudian Nadir. Iya, Pak. Oke. Kemudian Dewi. Oke. Kemudian Susan. Oke. Kemudian Dela. Dan terakhir Arafi. Izin, Pak. Izin. Iya. Ke Bandung. Untuk Bandung. Oke, Bapak ya. Dan kepentingan keluarga kan. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di kegiatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar sejarah. Nah, kira-kira menurut kalian konsep dasar sejarah itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Oke, ada 3 kata di sini. Yang pertama ada konsep, kemudian dasar, dan yang ketiga ada sejarah. Nah, sejarah itu apa kira-kira menurut kalian? Masa lalu, Pak. Salah lu. Oke, apa lagi? Sebuah pola yang berulang-ulang, peristiwa tidak sama tapi polanya sama. Oke, polanya tidak sama, tapi polanya tetap sama. Seperti apa? Ibaratnya kejadian, ibaratnya D1, ibaratnya D1 tahun 90 ibaratnya. Nah, ada juga demo untuk memulihkan lagi presiden di tahun 2010 ibaratnya itu. Nah, itu ibaratnya peristiwa sama tapi beda waktu, beda waktu. Oke, baik, bagus sekali. Bukan. Ya betul ya. Sebenarnya sejarah ini terus berulang. Peristiwanya berbeda, tapi polanya tetap sama seperti itu. Nah, betul. Jadi pada inti dasarnya sejarah ini adalah suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, kemudian terulang, dan sampai kapanpun sejarah ini tidak akan pernah bisa terputus. Selamanya, selama masih ada manusia, sejarah akan tetap ada. Nah, oke, masuk ke materi yang pertama. Di sini ada pengertian sejarah. Betul, kata Anda. Jadi secara genealogi, sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yakni sejarah. Nah, sejarah ini memiliki arti pohon. Nah, kira-kira kenapa? Analoginya berupa pohon. Ayo. Karena pohon itu akan berurut ke bawah. Pohon itu akan berurut ke bawah. Di bawahnya ada apa? Ada akar, betul sekali. Nah, analogi seperti pohon ini menggambarkan satu panca kaki. Akar ini menggambarkan sebuah nenek moyang kita atau bahkan terdahulu kita yang kemudian di atasnya ada batang pohon, daun, bunga serta buah. Nah, ini adalah suatu analogi untuk keturunan dan akan terus merajalela gitu. Dari buah turun lagi menjadi akar, pohon, dan berikutnya seperti itu. Nah, menurut KBBI sendiri ya, sejarah ini adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau pada masa yang telah terlalui gitu ya, di masa lalu sekali. Nah, kemudian secara umum sejarah ini adalah suatu ilmu yang mempelajari masa lalu. Ya, saya tekankan sekali lagi, suatu ilmu yang mempelajari sesuatu untuk memahami kehidupan masa kini dan untuk persiapan di masa yang akan datang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini ada yang namanya sumber-sumber sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah ini bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat satu penulisan sejarah. Nah, setidaknya ada 3 sumber di sini. Ada sumber primer, kemudian sumber sekunder, dan yang terakhir ada sumber tersier. Nah, kira-kira menurut kalian di antara 3 sumber ini yang paling baik untuk digunakan sebagai penulisan sejarah itu sumber yang mana? Coba, ada yang mau berpendapat? Silakan. Silakan, Bapak tunjuk saja. Silakan yang di depan. Nih. Sumber sekunder. Kenapa kira-kira? Tapi di kayak sumber primer sampai sekunder juga sih. Ya, terus? Karena kan kalau misalkan sumber primer itu
buku sejarah, artikel, jurnal. Nah, tulisan-tulisan yang memang menunjang pembelajaran atau penulisan sejarah seperti itu kan. Kemudian di sumber yang ketiga ini ada tersier, ensiklopedia, buku teks pelajaran. Nah, yang kalian pelajari hari ini itu termasuk kepada sumber yang tersier ya, seperti buku teks pelajaran seperti itu. Nah, oke, lanjut ke materi berikutnya. Ada konsep waktu dan konsep waktu dalam sejarah. Nah, ada dua konsep. Yang pertama spasial, yang kedua ada temporal. Nah, kalian mengetahui nggak apa itu spasial, apa itu temporal? Kalian tahu nggak? Nggak tahu Pak. Tahu. Oke, jelaskan saja. Nah, konsep spasial ini terdiri dari dua, ruang dan tempat. Jadi konsep spasial ini lebih menunjukkan pada terjadinya peristiwa sejarah, di mana terjadinya peristiwa sejarah. Kemudian yang kedua ada konsep temporal. Ini kapan sih terjadinya peristiwa A misal, kapan terjadinya peristiwa B seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada pembagian waktu dalam sejarah. Nah, periodisasi dan kronologi. Kalian tahu nggak periodisasi dan kronologi ini fungsinya untuk apa dalam sejarah? Ada yang tahu nggak? Ya, coba dibaca saja di sini. Lihat. Pembagian waktu dalam sejarah berdasarkan kurun waktu tertentu. Oke, nah periodisasi ini pembagian waktu dalam sejarah berdasarkan kurun waktu tertentu. Nah, kira-kira fungsinya itu untuk apa? Kenapa harus ada pembagian waktu di dalam sejarah? Sedangkan kan dalam sejarah ini tidak pernah terputus waktu seperti itu. Apa? Ayo. Apa? Tahu? Oke. Nah, sebenarnya fungsi dari periodisasi ini sendiri sebenarnya untuk mempermudah kalian dalam belajar sejarah. Nah, contohnya yang paling mudah yang dibedakan itu zaman praaksara. Ada berapa zaman? Ya, materi kelas 10. Ya, ada yang mau jawab? Ada apa aja? Nadi Pak, Nadi. Oke, nanti silakan contohnya. Lupa Pak. Lupa. Oke, nggak apa-apa ya. Karena lupa itu wajar lah ya. Kalau banyak lupanya itu namanya kurang ajar gitu. Oke. Nah, betul. Fungsi dari periodisasi ini sendiri untuk mempermudah kenapa? Karena sejarah ini sangat begitu luas sekali sehingga ketika kita mempelajari sejarah itu perlu yang namanya batasan. Nah, periodisasi dan kronologi inilah yang berperan di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian tadi menyinggung terkait zaman praaksara, contohnya ada masa Arkeokum, kemudian Paleozoikum, Mesozoikum, dan itu semuanya periodisasi sejarah untuk mempermudah kita mempelajari sejarah masa praaksara seperti itu. Nah, untuk diafragma sendiri ini mempelajari suatu peristiwa dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Oke, berarti jika berkesinambungan ini bisa disebut juga sebagai kronologi seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya diafragma ini adalah cara berpikir sejarah yang memanjang dalam waktu tapi terbatas oleh ruang. Nah, sedangkan untuk sinkronis ini kebalikannya, memanjang dalam ruang tapi terbatas oleh waktu seperti itu. Nah, untuk contohnya kira-kira ada yang bisa mencontohkan nggak pelajaran sejarah yang cara berpikirnya itu diakronik dan sinkronik? Ada yang tahu nggak? Tidak Pak. Tidak. Nah, contohnya ini dalam penjajahan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, ini terlihat kurun waktunya dari 1942 sampai 1945. Nah, itu yang dibahas masa penjajahan Jepang dari tahun 42 hingga 45. Itu cara berpikir diakronik. Nah, sedangkan sinkronik ini lebih kerucut lagi. Jika Jepang terjadi dari tahun 1942 hingga 1945, maka cara berpikir sejarah sinkronis ini lebih mengerucut ke dalamnya. Contohnya dinamika ekonomi pada masa penjajahan Jepang. Jadi yang dibahas ekonomi dan ekonomi di dalam masa penjajahan Jepang seperti itu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa cukup? Oke, cukup. Kita lanjut saja. Kemudian ada ruang lingkup sejarah. Nah, ini ada beberapa pengertian sejarah. Sejarah yang pertama ini sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa ini karena memang sejarah ini mempelajari suatu hal yang terjadi di masa lalu atau peristiwa. Kemudian
Yang kedua ada sejarah sebagai ilmu. Nah, kenapa kira-kira sejarah ini sebagai ilmu? Ayo, kenapa? Apakah sejarah ini karena masuk ke dalam mata pelajaran sehingga dikatakan sejarah ini sebagai ilmu? Atau seperti apa? Karena penelitian sejarah itu tidak hanya penelitian saja, tetapi juga harus menggunakan metode ilmiah dalam pengkajian itu. Jadi tidak sembarangan, Ya. harus tahu. Betul, betul sekali ya. Jadi tidak semua masa lalu itu sejarah berarti ya. Bisa dikatakan sebagai sejarah ketika peristiwa tersebut ini bisa dikatakan sebagai ilmu. Nah, syarat-syarat itu ada metode penelitiannya, kemudian dapat dibuktikan kebenarannya, kemudian ada sumber-sumber yang digunakan untuk penulisan sejarah tersebut. Nah, kemudian ada sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah, cerita atau narasi yang dituliskan berdasarkan fakta sejarah. Nah, kenapa sih kira-kira sejarah ini dikatakan sebagai kisah? Kalau sering kalian dengar di rumah, ketika orang tua kalian bercerita, bapak mah dulu, kakek mah dulu, nah itu kisah mereka. Nah, kira-kira kenapa sejarah itu sebagai kisah? Kenapa? Karena kejadian pada masa lalu Ya. diceritakan pada anak itu. Oke, kejadian yang telah berlalu dan dirasakan itu bisa diceritakan untuk anak dan cucunya, betul, bisa jadi. Nah, tetapi yang paling mendasar di sini adalah karena sejarah ini tidak hanya terjadi oleh satu orang yang menjadi pelaku dalam sejarah tersebut, ya, sehingga mereka yang merasakan sejarah ini akan memisahkan berbagi penuturan berdasarkan objektivitas mereka masing-masing seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada sejarah sebagai seni. Kenapa kira-kira ini yang anak seni ada yang ikut ekskul sendiri sini? Tidak. Nah, sayang sekali padahal sejarah ini lekat sekali dengan seni. Arsitektur, kemudian artefak-artefak itu bukti sejarah yang ada satu pautnya dengan seni. Tapi juga sejarah ini bisa dikatakan sebagai seni berimajinasi. Bagaimana para sejarawan atau bagaimana cara pendidik menyampaikan sejarah dengan menggunakan imajinasi mereka, sehingga sejarah yang terdahulu ini sangat mudah disampaikan dan mudah untuk dicerna oleh siswa. Oke, nah. Untuk yang selanjutnya ada manfaat mempelajari sejarah. Oke, manfaat mempelajari sejarah yang pertama, boleh dibaca? Mengetahui asal-usul dan identitas suatu bangsa. Oke, apalagi? Menjadi bahan pembelajaran untuk mengambil keputusan di masa depan. Terus? Memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Oke, Memahami perubahan peradaban sejarah masa ke masa. ya betul sekali ya. Ini setidaknya manfaat dari mempelajari sejarah itu sendiri. Mengetahui asal usul identitas, kemudian memperkuat identitas bangsa. Ini salah satu manfaat dari mempelajari sejarah. Nah, kemudian yang kedua ada menjadi bahan pembelajaran untuk mengambil keputusan di masa kini. Nah, ketika kalian belajar sejarah, kalian ini tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Itulah keunggulan tentang sejarah ketika melihat satu permasalahan, mereka ini akan mudah berpikir, oh ini masalahnya sudah pernah terjadi dan tentunya bisa kita atasi. Nah, termasuk kalian nih dalam memilih pasangan. Jika kalian punya mantan yang kalian anggap, oh kekurangan mantan saya A, kekurangan mantan saya B. Nah, di kemudian hari ketika kalian mencari pasangan, itu harus mempertimbangkan kekurangan-kekurangan yang telah kalian temukan seperti itu. Ada yang punya mantan? Bapak punya mantan ya. Nah, kemudian ya ada memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Oke. Nah, kira-kira kenapa dengan belajar sejarah kita akan merasa nasionalisme dan patriotisme kita itu tumbuh? Kenapa kira-kira? Gimana coba? Karena pada masa dulu kan Indonesia dijajah oleh Belanda. Betul sekali. Nah, melihat dari pahlawan-pahlawan kita yang mempertahankan kemerdekaan, semangat juangnya gitu, kita tuh sebagai akhirnya harus bangga gitu dan menghargai atas jasa-jasa mereka. Betul sekali. Bukan
dengan kita belajar sejarah, kita ini akan melihat seluruh bagaimana bangsa ini tercipta, bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu kita untuk memperjuangkan nasib kita hari ini. Dengan belajar sejarah, tentunya patriotisme dan nasionalisme itu tumbuh dengan sendirinya. Kemudian terakhir ada memahami perkembangan peradaban Indonesia dari masa ke masa. Nah, sekarang udah masuk ke generasi Alpha. Ada yang tahu? Nah, sebelum generasi Alpha ini ada generasi yang namanya generasi Z. Dan kemudian sebelum generasi Z ada generasi sebelumnya. Ya. Nah, masing-masing generasi ini memiliki karakteristik sendiri. Generasi Z, kalian lahir tahun berapa? 2004, 2005 berarti termasuk generasi Z. Nah, generasi Z ini cenderung ingin menginginkan sesuatu yang praktis, betul tidak? Nah, semua itu dipelajari dari sejarah, dipelajari karakteristik setiap generasi seperti itu. Nah, untuk materi berikutnya ini ada contoh peristiwa sejarah, peristiwa Nasrullah, kemudian pembacaan teks proklamasi. Nah, ini tuh salah satu contoh sejarah yang memang berkesinambungan. Sebelum proklamasi ada peristiwa Nasrullah seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu pelajaran hari ini, dan untuk kesimpulannya silakan Bapak pilih satu orang untuk membacakan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan. Oke. Yang bisa menyimpulkan Bapak kasih nilai plus ya Pak. Sejarah adalah kajian yang membaca masa lalu, memahami sejarah, membantu kita mengambil pelajaran untuk masa depan. Sejarah sendiri memiliki prinsip diakronis, sinkronis. Sumber sejarah bisa berupa sumber primer, sekunder, dan tersier. Oke, baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah untuk minggu depan Bapak Asa punya tugas untuk kalian. Jadi tugasnya silakan cari 2 peristiwa sejarah. Nah, masing-masing peristiwa sejarah ini kalian analisis bagaimana cara penulisannya, kemudian konsep berpikir apa yang digunakan dalam penulisan sejarah tersebut. Seperti itu. Dapat dipahami? Oke, baik, terima kasih. Bapak kira cukupkan untuk kegiatan